Mustahil, bagaimana mungkin gunung raksasa seberat jutaan ton bisa terangkat dari akarnya, melayang di angkasa, lalu berpindah tempat hanya dengan satu telunjuk jari. Ini bukan dongeng dan bukan sihir. Ini adalah kisah adu karamah paling dahsyat di tanah Jawa saat Sunan Gunung Jati berhadapan dengan Syekh Jangkung Saridin, dua wali besar dengan dua jalan spiritual yang menjadikan gunung raksasa sebagai taruhan iman. Ketika zikir mengguncang bumi, laut direbus, matahari terbelah dua, dan ribuan nyawa berada di ambang kehancuran. Satu jari terangkat ke langit, dan dunia terdiam. Sebelum kita masuk ke kisahnya, dukung dakwah ini dengan klik subscribe sekarang. Gratis selamanya, dan insya Allah, jadi ladang pahala. Karena setelah menyimak cerita ini, Anda tak akan pernah memandang gunung, ilmu, dan kesombongan dengan cara yang sama lagi. Mari kita mulai kisahnya. Tanah Caruban Larang yang kelak dikenal sebagai Cirebon, pagi itu terbangun dalam ketenangan yang biasa. Angin laut utara berembus pelan membawa aroma garam, sementara suara azan subuh masih menggantung di udara, bersahutan dengan debur ombak yang ritmis. Di bawah bimbingan Sunan Gunung Jati, rakyat hidup dalam syariat yang sejuk, masjid dan pesantren menjadi denyut nadi kota, dan keseharian berjalan dengan tertib serta damai. Namun ketenangan itu retak seketika saat para santri di Masjid Sang Cipta Rasa baru saja merapikan saf. Bumi tiba-tiba bergetar, bukan gempa yang memecah tanah, melainkan getaran halus namun menghunjam, merambat dari perut bumi ke telapak kaki, lalu menghantam dada setiap orang yang merasakannya. Lampu-lampu minyak bergoyang liar, air kolam wudhu beriak seperti mendidih, dan warga berhamburan keluar rumah dengan wajah pucat. Ada sesuatu yang bergerak bukan oleh alam, melainkan oleh tenaga yang lain. Bersamaan dengan getaran itu, terdengar dengungan berat dari kejauhan. Suaranya tidak keras, tetapi dalam, berlapis-lapis, seperti gema yang memantul di dinding langit. Jika didengar dengan telinga batin, itu adalah lantunan zikir satu, suara lelaki yang menyebut asma Allah dengan daya yang menggetarkan satu lembah. Setiap tarikan napasnya seakan menjadi palu yang memukul tanah. Anak-anak menangis, hewan ternak meringkik gelisah, dan dedaunan bergetar tanpa angin. Di serambi masjid, Sunan Gunung Jati berdiri tenang. Wajah beliau tidak menunjukkan panik, hanya sorot mata yang menajam. Beliau tahu, getaran seperti ini tidak mungkin lahir dari makhluk biasa. Perlahan beliau memejamkan mata, memusatkan rasa, menembus batas pandang jasad. Sukma beliau mengikuti gelombang itu, melesat ke arah selatan ke puncak tertinggi yang memaku tanah Jawa Barat. Di sana, di puncak gunung yang dingin dan sunyi, tampak pemandangan ganjil. Langit di atas kawah memerah, awan berputar membentuk pusaran, dan di tengahnya duduk seorang lelaki bertubuh jangkung dengan jubah lusuh. Ia bersila di atas batu cadas, punggungnya tegak, bibirnya bergerak pelan melafalkan zikir. Setiap lafaznya memancar seperti denyut panas yang menyalur ke bumi. Dialah Syekh Jangkung Saridin, wali bertirakat keras yang memilih sunyi sebagai jalan mendekat kepada Tuhan. Sunan Gunung Jati membuka mata. Beliau menghela napas panjang. Tamu besar telah datang tanpa permisi, dan kehadirannya mengguncang rakyat. Siapkan kudaku, titah beliau lembut kepada seorang santri. Kemana Kanjeng? Tanya sang santri cemas. Ke puncak gunung, jawabnya tenang. Ada laku yang terlalu keras hingga mengusik keseimbangan. Aku harus menemuinya sebelum getaran ini melukai lebih banyak hati. Pagi itu, Cirebon berubah mencekam. Warga menatap ke arah selatan dengan rasa was-was, seolah-olah gunung sedang bernapas. Di langit, awan bergerak tak biasa. Di bumi, doa-doa berbisik lirih. Dua jalan spiritual sedang mendekat satu sama lain, yang satu membumikan iman di tengah keramaian, yang lain mengasahnya di puncak kesunyian. Dan di antara keduanya, gunung berdiri sebagai saksi bisu, menunggu apa yang akan terjadi ketika dua wali besar akhirnya berhadap-hadapan. Perjalanan menuju puncak gunung bukanlah perkara berat bagi Sunan Gunung Jati. Beliau tidak mendaki dengan napas terengah seperti manusia biasa. Langkahnya ringan, seolah tanah melipat jarak untuknya. Hutan lebat terbuka, semak berduri menyingkir, dan angin gunung bertiup jinak menyambut kehadiran seorang wali yang datang bukan membawa amarah, melainkan niat menenangkan. Semakin tinggi beliau melangkah, getaran zikir itu semakin terasa. Udara menjadi hangat, meski matahari belum tinggi. Batu-batu di jalur pendakian terasa berdenyut halus, seakan ikut bertasbih mengikuti suara dari puncak.
Dari kejauhan, tampak kabut tipis berwarna kemerahan berputar di sekitar kawah. Pertanda tenaga batin besar sedang dilepaskan tanpa penahan. Sesampainya di bibir kawah, Sunan Gunung Jati berhenti. Di hadapannya di atas batu cadas yang menjorok ke jurang, duduk seorang lelaki jangkung dengan punggung tegak. Jubahnya lusuh, rambutnya terikat sederhana. Wajahnya keras oleh laku tirakat panjang. Bibirnya masih melantunkan zikir. Namun ketika Sunan melangkah mendekat, lantunan itu perlahan mereda. Lelaki itu membuka mata, sorotnya tajam dan lurus, tanpa rasa gentar sedikit pun. Dialah Syekh Jangkung Saridin. "Assalamualaikum, wahai saudara seiman," sapa Sunan Gunung Jati lembut. Memecah hening, suaranya tenang, seperti air yang mengalir di sela batu. Syekh Jangkung menatapnya sejenak, lalu menjawab singkat, "Waalaikumsalam." Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi, hanya keheningan yang kembali menggantung di antara mereka. Sunan Gunung Jati melangkah satu tapak lebih dekat. "Zikirmu kuat, Syekh. Terlalu kuat hingga bumi di bawah bergetar." Rakyat di lembah ketakutan. Anak-anak menangis. "Tidakkah lebih baik jika engkau melunakkan sedikit laku ini?" Ucapannya bukan perintah, melainkan ajakan yang dibungkus adab. Syekh Jangkung menghela napas panjang. "Aku datang ke puncak ini untuk mencari sunyi," jawabnya datar. "Aku ingin mendengar suara Tuhan tanpa gangguan." Tapi lihat ke bawah sana. Beduk, azan, keramaian manusia, semua itu berisik. "Bagaimana aku bisa hening jika bumi terus bersuara?" Ia menunjuk ke arah lembah Cirebon yang tampak kecil dari ketinggian. Sunan Gunung Jati terdiam sejenak. "Suara itu bukan gangguan," katanya pelan. "Itu zikir berjamaah. Bumi bertasbih bersama manusia. Tuhan tidak hanya hadir di puncak sunyi, tapi juga di pasar, di sawah, di tangis rakyat kecil." Kalimat itu meluncur tenang, namun mengandung keyakinan yang kokoh. Syekh Jangkung tersenyum tipis. Bukan senyum ramah, melainkan senyum yang menyimpan bantahan. "Jalanmu dan jalanku berbeda," ucapnya. "Engkau menanam iman di tengah keramaian, aku menajamkannya dalam kesunyian. Jangan paksa aku menurunkan laku ini. Gunung ini tempatku berhalwat, dan lembah itu tempat rakyatku hidup," jawab Sunan Gunung Jati. Nadanya masih lembut, tetapi ada keteguhan di dalamnya. "Aku tidak bisa memindahkan mereka demi ketenangan satu orang, seberapa tinggi pun ilmunya." Angin gunung berdesir lebih kencang. Awan di atas kawah berputar pelan. Dua wali itu saling menatap, bukan dengan kebencian, melainkan dengan keyakinan masing-masing yang sama-sama keras. Tidak ada kata kasar, tidak ada ancaman, namun perbedaan jalan telah berdiri tegak di antara mereka, setinggi gunung yang mereka pijak. Dan dari perbedaan itulah, benih benturan mulai tumbuh, menunggu waktu untuk meledak. Hening di bibir kawah terasa menekan. Awan berputar perlahan di atas kepala dua wali besar itu, seakan menunggu kata siapa yang akan lebih dulu jatuh. Sunan Gunung Jati berdiri dengan sikap tenang, sementara Syekh Jangkung Saridin masih bersila di atas batu cadas. Punggungnya tegak seperti tombak yang ditancapkan ke langit. Perbedaan mereka kini bukan lagi soal getaran zikir, melainkan tentang jalan iman yang dipilih. "Engkau memilih ramai," ujar Syekh Jangkung memecah sunyi. "Masjidmu penuh, pesantrenmu padat, doa-doa diperdengarkan keras-keras. Bagiku, iman yang sejati lahir dari sunyi, dari lapar, dari dingin, dari tubuh yang digerus tirakat." Ucapannya lugas, tanpa emosi berlebih, seperti seseorang yang yakin sepenuhnya pada jalannya sendiri. Sunan Gunung Jati mengangguk pelan. "Sunyi memang melahirkan kejernihan," jawabnya. "Namun, keramaian melahirkan tanggung jawab. Aku memilih berada di tengah manusia, agar iman tidak hanya kuat di dada, tetapi juga meneduhkan sesama." Beliau menatap ke arah lembah. Anak yatim, janda, nelayan, petani, mereka butuh agama yang hadir, bukan agama yang jauh di puncak. Syekh Jangkung mengerutkan kening. Agama yang terlalu dekat dengan manusia sering tercemar oleh nafsu manusia. Bantahnya, di pasar ada tipu daya, di keramaian ada ria. "Aku menjauh untuk menjaga kemurnian." Tangannya mengepal pelan di atas lutut, menahan keyakinan yang mengeras. "Dan aku mendekat untuk melunakkan," balas Sunan Gunung Jati. Nafsu tidak ditinggalkan dengan lari, tetapi dihadapi dengan adab. Suaranya tetap rendah, namun setiap kata terasa menjejak tanah. Tuhan tidak hanya mendengar doa di puncak gunung,
tapi juga di dapur-dapur kecil tempat ibu-ibu mengaduk nasi sambil berzikir. Angin gunung tiba-tiba bertiup lebih kencang. Dedaunan di sekitar kawah berdesir, batu-batu kecil bergetar halus. Syekh Jangkung bangkit berdiri. Tingginya menjulang, bayangannya memanjang di tanah. "Jangan ajari aku adab," katanya tegas. "Aku telah menghabiskan umurku menundukkan diri." Ada getar panas di udara saat ia berdiri. Tanda tenaga batin yang belum sepenuhnya mereda. Sunan Gunung Jati tidak mundur. "Aku tidak mengajarimu," ucapnya lembut. "Aku mengingatkan bahwa laku sekeras apapun jika melukai yang lain perlu ditimbang kembali." Beliau melangkah setapak ke depan, cukup dekat untuk menatap mata Syekh Jangkung tanpa gentar. "Getaran zikirmu telah membuat rakyatku ketakutan. Itu tanda keseimbangan terganggu." Syekh Jangkung menoleh ke kawah lalu ke lembah. "Jika mereka takut, biarlah mereka belajar," katanya dingin. "Takut adalah pintu disiplin." Kalimat itu meluncur seperti batu, berat dan keras. "Takut yang lahir dari cinta menuntun," jawab Sunan Gunung Jati. "Takut yang lahir dari guncangan melumpuhkan." Beliau berhenti sejenak, memberi ruang pada kata-kata itu untuk bernapas. "Aku datang bukan untuk mematahkan laku sunyimu, Syekh. Aku datang agar sunyi dan ramai tidak saling melukai." Keheningan kembali turun. Awan di atas kawah berputar lebih rapat. Warnanya menua menjadi kelabu. Dua jalan iman kini berdiri berhadap-hadapan. Yang satu menguatkan diri dengan menjauh, yang lain meneduhkan sesama dengan mendekat. Tidak ada yang salah, namun ketika keyakinan dipertahankan tanpa jembatan, benturan menjadi tak terelakkan. Di puncak itu gunung menyimpan napasnya, menanti apakah dialog akan berakhir damai atau berubah menjadi ujian yang lebih keras. Angin gunung mendadak berhenti, seolah alam menahan napas. Setelah perdebatan panjang tentang jalan iman, Syekh Jangkung Saridin berdiri tegak di bibir kawah. Wajahnya keras, sorot matanya mengeras seperti besi yang ditempa. Ia tidak lagi berbicara tentang sunyi atau ramai. Keyakinannya telah sampai pada titik pembuktian. Bagi Syekh Jangkung, kata-kata sudah selesai. "Jika engkau ingin menimbang lakuku," ucapnya dingin, "maka lihatlah apa yang telah diasah oleh Tirakat." Ia melangkah ke samping, mendekati sebuah bongkahan batu andesit raksasa yang menancap di tanah. Batu itu setinggi dada orang dewasa, permukaannya kasar. Urat-uratnya keras batu gunung yang tak mudah retak oleh palu, apalagi oleh tangan kosong. Sunan Gunung Jati memperhatikan tanpa bergerak. Wajah beliau tetap tenang, seperti permukaan telaga yang dalam. Beliau tidak mendekat, tidak pula menegur. Di puncak itu adab menuntut beliau memberi ruang bagi laku orang lain untuk menampakkan diri apa adanya. Syekh Jangkung berhenti satu langkah dari batu. Ia tidak mengangkat tangan, tidak pula mengambil ancang-ancang. Ia hanya mengatur napas, menariknya dalam-dalam hingga dada mengembang. Udara di sekitar mereka terasa menghangat, tipis, namun nyata. Burung-burung yang melintas di kejauhan mendadak berbelok arah, seakan menghindari pusat panas yang kian mengental. Dengan satu hentakan kaki ke tanah, Syekh Jangkung melepaskan tenaga batinnya. Suaranya tidak keras, tetapi dentumannya terasa sampai ke tulang. Tanah di sekitar batu bergetar, dan dalam sekejap, bongkahan andesit itu terbelah dua. Retaknya rapi, lurus dari atas ke bawah, seperti dipotong pedang raksasa yang tak terlihat. Dua belahan batu itu bergeser pelan, lalu jatuh ke sisi masing-masing dengan bunyi berat. Tidak ada sentuhan, tidak ada alat, hanya niat yang dilepaskan dengan paksa. Uap tipis naik dari retakan batu, dan udara di sekitarnya berdesis pelan. Syekh Jangkung berdiri tegak, napasnya teratur kembali, seolah baru saja menyelesaikan pekerjaan ringan. "Beginilah Tirakat bekerja," katanya, singkat. "Benda keras tunduk jika kehendak lebih keras." Ia menoleh ke arah Sunan Gunung Jati, menunggu reaksi entah kagum, entah gentar. Namun Sunan Gunung Jati tidak berubah raut. Beliau melangkah mendekat ke batu yang terbelah itu, berjongkok, lalu menyentuh permukaannya dengan ujung jari. Retakan itu dingin. Tidak ada bekas panas, tidak ada jejak api, hanya bekas paksaan yang sangat kuat. "Engkau memiliki tenaga besar," ucap Sunan Gunung Jati pelan. Dan tenaga besar itu nyata. Beliau berdiri kembali, menatap Syekh Jangkung dengan pandang yang tidak menghakimi. Namun kekuatan yang memecah batu juga bisa memecah keseimbangan. Syekh Jangkung mendengus. "Gunung tidak diciptakan untuk ditimang," jawabnya. "Ia diciptakan untuk ditaklukkan." Nada suaranya tegas,
Keyakinannya tidak goyah. Sunan Gunung Jati menggeleng halus. Gunung diciptakan sebagai pasak, katanya. Ia menjaga bumi agar tidak berguncang. Menaklukkannya dengan paksa berarti menguji kesabaran alam. Beliau menoleh ke lembah, tempat kehidupan berdenyut, dan setiap ujian yang berlebihan selalu meminta harga. Keheningan kembali turun. Dua belahan batu tergeletak diam, menjadi saksi pertama pembuktian yang terlalu keras. Di balik retakan itu, benih konflik kian menajam. Syekh Jangkung telah menunjukkan apa yang bisa ia lakukan pada batu. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah ia kuat, melainkan seberapa jauh ia akan melangkah ketika keyakinan itu menuntut pembuktian yang lebih besar. Keheningan setelah batu terbelah tidak membawa reda. Justru dari celah sunyi itulah keputusan keras lahir. Syekh Jangkung Saridin memandang ke lereng dengan sorot mata yang mengeras. Baginya, peringatan tentang keseimbangan alam terdengar seperti penghalang laku. Jika kesunyian terus diganggu, maka batas harus ditegakkan bukan dengan kata, melainkan dengan tanda yang tak bisa diterobos. Syekh Jangkung meraih sebatang tongkat kayu tua yang bersandar di batu. Ia menancapkannya ke tanah cadas, lalu menarik napas panjang. Udara di sekitar kawah menghangat cepat, seperti bara yang disiram minyak. Tanpa tergesa, ia menyeret ujung tongkat itu menyusuri tanah, membelah lereng dari timur ke barat. Gerakannya pelan namun pasti, dan setiap jengkal yang dilewati tongkat itu menghitam, berasap, seolah disapu api tak terlihat. Garis panas itu terbentuk panjang, lurus, dan menakutkan. Tanah di sekitarnya berdesis, daun-daun mengering dalam hitungan detik, dan beta-beta kecil memerah seperti besi dipanaskan. Udara di atasnya bergetar, memantulkan panas yang menyengat kulit. Itulah batas gaib yang ditegakkan Syekh Jangkung. Pemisah antara puncak sunyi yang ia klaim dan lembah ramai yang ingin dijauhkan. Di bawah sana, warga Cirebon merasakan perubahan itu seketika. Angin dari gunung yang biasanya sejuk berubah pengap. Burung-burung jatuh di udara saat melintasi garis itu. Bulunya menghitam sebelum menyentuh tanah. Para petani menatap lereng dengan cemas. Tanaman di dekat batas mendadak layu. Kabar cepat menyebar. Gunung kini memiliki garis larangan yang membakar. Sunan Gunung Jati menerima laporan dengan hati berat. Beliau tidak menuduh, tidak pula membalas dengan amarah. Bawa makanan dan air. Titahnya lembut kepada beberapa santri. Sampaikan salamku. Katakan ini tanda hormat, agar hati yang keras dilunakkan oleh rezeki. 3 santri berangkat dengan bakul dan kendi, melangkah mantap, meski rasa cemas menyertai. Namun ketika mereka mendekati garis panas itu, hawa menyengat menghantam wajah. Langkah terdepan terhenti. Satu santri mencoba maju setapak dan seketika tubuhnya terpental ke belakang, terlempar seperti didorong tembok tak terlihat. Kulit lengannya memerah, bajunya menghitam berasap. Air di kendi mendidih lalu menguap, makanan tumpah ke tanah. 2 santri lain menyeretnya menjauh, panik, lalu bergegas turun dengan luka dan ketakutan. Kabar itu sampai ke telinga Sunan Gunung Jati. Beliau memejamkan mata sejenak, bukan menahan marah, melainkan menahan sedih. Ini telah melampaui adab, gumamnya. Beliau melangkah ke halaman masjid, menatap lereng yang mengepulkan panas. Tidak ada perintah balasan, tidak ada pasukan, hanya keheningan yang dipilih sebagai jawaban. Perlahan Sunan Gunung Jati membuka sorban putih di kepalanya. Kain itu beliau angkat, lalu dilemparkan lembut ke angkasa. Wahai angin, wahai awan, ucapnya lirih, dinginkanlah yang membara. Sorban itu melayang, melebar, dan berubah menjadi gumpalan awan tebal yang bergerak menuju lereng. Gerimis halus turun, bukan hujan deras, melainkan air doa yang sejuk. Saat gerimis menyentuh garis panas, terdengar desis panjang. Tanah yang menghitam kembali basah. Hawa menyengat surut perlahan. Daun-daun yang layu menegakkan diri, dan udara kembali bisa dihirup. Batas gaib itu runtuh tanpa dentuman, luluh oleh kesejukan yang tidak memaksa. Di puncak, Syekh Jangkung menatap perubahan itu dengan rahang mengeras. Pagar panasnya padam. Di lereng, rakyat bernapas lega. 2 jalan kembali berhadapan, yang satu menegakkan batas dengan api, yang lain melunakkannya dengan air. Dan semua tahu, benturan ini belum selesai. Ia baru saja menemukan bentuknya. Gerimis masih turun tipis di lereng gunung, menyisakan udara sejuk yang kontras dengan panas yang baru saja padam. Tanah yang tadi menghitam, kini basah, berkilau oleh sisa air doa. Di bawah sana warga Cirebon perlahan keluar dari rumah,
menengadah ke lereng dengan napas yang kembali lega. Garis panas itu lenyap tanpa bekas dentuman, seolah tak pernah ada namun jejaknya tertinggal di ingatan semua orang. Di halaman masjid, Sunan Gunung Jati berdiri memandangi awan yang menipis. Sorban yang tadi beliau lemparkan telah menyatu dengan langit, menjadi mendung yang bergerak pelan menjauh. Beliau tidak tersenyum, tidak pula menunjukkan kemenangan. Yang ada hanya raut prihatin seorang pemimpin yang memilih meredakan, bukan membalas. Sementara itu di puncak, Syekh Jangkung Saridin berdiri kaku. Matanya mengikuti gerak awan dengan sorot yang bergejolak. Ia merasakan sendiri bagaimana pagar panas yang ia tegakkan runtuh tanpa perlawanan kasar. Tidak ada benturan tenaga, tidak ada paksaan balik, hanya kesejukan yang menelan bara. Pengalaman itu mengusik keyakinannya, bukan karena kalah, melainkan karena caranya dipatahkan dengan sesuatu yang tak ia duga. Air, gumamnya lirih. Hanya air. Namun jauh di dalam dada, ia tahu itu bukan sekadar air. Itu adalah kehendak yang meminta, bukan memaksa. Angin gunung berdesir, membawa sisa gerimis ke arah kawah. Syekh Jangkung menggenggam tongkatnya, menahan dorongan untuk bertindak lebih jauh. Tirakat panjangnya mengajarkan keteguhan. Namun, peristiwa ini menuntut jawaban. Di lereng, para santri membantu warga yang tadi terluka. Luka bakar dibasuh air. Doa dipanjatkan. Kabar menyebar cepat, panas padam, oleh hujan dari langit yang tiba-tiba. Sebagian orang menyebutnya mukjizat, sebagian menyebutnya karamah. Bagi Sunan Gunung Jati, itu hanyalah cara paling lembut untuk menghentikan bahaya. Beliau melangkah masuk ke masjid, mengambil air wudhu, lalu duduk bersila. Dalam hening, beliau berdoa agar ketegangan tidak bereskalasi. Ya Allah, bisiknya, jika ini ujian, jadikanlah ia jalan untuk saling memahami. Di luar, awan pecah menjadi biru, menandakan hujan telah selesai. Namun ketenangan itu terasa rapuh. Di puncak, Syekh Jangkung menatap batu-batu di sekitar kawah ribuan, ratusan ribu, berserakan di bibir jurang. Ia menarik napas panjang. Jika api dipadamkan oleh air, maka mungkin bumi harus berbicara dengan bahasanya sendiri. Bukan untuk melukai, pikirnya, melainkan untuk menegaskan batas. Keyakinan itu kembali mengeras, meski keraguan tipis menyelinap di sela-sela napasnya. Sore merambat turun. Bayang-bayang memanjang di lembah. Warga berharap hari itu berakhir tanpa kejutan lain. Namun di puncak, udara kembali bergetar halus. Batu-batu kecil bergetar pelan, seolah terbangun dari tidur. Angin berhenti lagi, seperti pada saat sebelum batu terbelah. Tanda-tanda alam itu kembali berbicara. Di bawah, Sunan Gunung Jati merasakan perubahan itu. Beliau membuka mata, bangkit perlahan, dan menatap ke arah selatan. Jika kesejukan belum cukup, gumamnya, maka kesabaran harus lebih panjang. Beliau melangkah ke serambi, menyiapkan diri bukan untuk menyerang, melainkan untuk melindungi. Langit di atas puncak menggelap sedikit, bukan oleh awan, melainkan oleh debu halus yang mulai terangkat. Batu-batu menanti perintah. Kesejukan baru saja menang. Namun ujian belum selesai. Alam kembali menahan napas, menunggu apakah jalan lembut akan kembali dipilih atau apakah bumi akan diuji dengan hujan yang lebih keras. Sore belum benar-benar turun ketika udara di puncak kembali bergetar. Batu-batu kecil di bibir kawah bergetar semakin kuat, lalu terangkat satu persatu, melawan beratnya sendiri. Debu halus mengepul, membentuk selimut kelabu di atas puncak. Syekh Jangkung Saridin berdiri tegak, tongkatnya tertancap di tanah. Matanya tajam, napasnya berat, namun terukur. Ia tidak lagi berbicara. Keputusannya telah diambil. Dengan satu ayunan tangan, getaran itu berubah menjadi perintah. Ratusan batu, lalu ribuan, melayang ke udara. Ada yang sebesar kepalan tangan, ada yang seukuran kepala. Mereka berputar membentuk arus, lalu melesat turun dari puncak dengan kecepatan yang menakutkan. Suara desingnya membelah angin, seperti hujan panah dilepas serentak. Arah jatuhnya jelas, menuju lembah, menuju pemukiman. Di bawah sana kepanikan pecah. Warga menjerit ketika bayangan gelap menutup langit. Genteng bergetar, pepohonan merunduk, ternak berlarian. Batu-batu pertama menghantam tanah di pinggiran desa, memercikan tanah dan debu. Anak-anak bersembunyi di kolong meja ibu-ibu, memeluk erat. Semua menunggu dengan napas tertahan, takut akan hujan berikutnya yang lebih deras. Di tengah kekacauan itu, Sunan Gunung Jati melangkah keluar ke alun-alun. Beliau tidak mencari perlindungan. Beliau berdiri di ruang terbuka,
menengadah ke langit yang menggelap oleh debu dan batu. Wajahnya tenang, tidak tegang, seolah badai itu tidak ditujukan kepadanya. Kedua telapak tangannya terangkat perlahan, bukan untuk menantang, melainkan untuk menyambut. Saat batu-batu itu mencapai jarak cukup dekat untuk melukai sesuatu, berubah. Gerak mereka melambat, lalu berhenti sejenak di udara. Tekstur kerasnya melunak, warna kelabunya memudar. Satu demi satu, batu-batu itu berubah wujud. Permukaannya menjadi halus, aromanya merekah. Dalam sekejap yang membuat mata terbelalak, hujan batu menjelma hujan bunga. Kelopak melati, mawar, kenanga dan kantil berjatuhan lembut. Tidak ada dentuman, tidak ada pecahan. Yang terdengar hanya desir halus ketika kelopak menyentuh tanah dan atap rumah. Debu yang tadi menyesakkan berganti wangi yang menenangkan. Alun-alun, jalan desa, dan halaman rumah tertutup hamparan bunga yang segar. Warga yang tadi meringkuk ketakutan perlahan membuka mata. Mereka menatap tangan mereka sendiri, lalu langit, memastikan apa yang mereka lihat nyata. Tangis berubah menjadi isak haru. Anak-anak keluar dari persembunyian, memungut bunga dengan tawa ragu. Para orang tua bersujud, mengucap syukur. Kematian yang menunggu di udara telah berubah menjadi keindahan yang memeluk. Sunan Gunung Jati menunduk, memungut setangkai melati. Beliau menciumnya singkat, lalu membiarkannya jatuh kembali ke tanah. Kekerasan tidak perlu dibalas dengan kekerasan. Ucapnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Yang keras bisa dilunakkan. Di puncak, Syekh Jangkung menyaksikan semuanya dengan rahang mengeras. Hujan yang ia perintahkan tidak menimbulkan kehancuran, justru mempermalukannya dengan keindahan. Tongkatnya bergetar halus di tangannya. Ia tidak marah pada bunga-bunga itu, melainkan pada kenyataan bahwa kehendaknya dipatahkan tanpa benturan. Angin sore berembus, membawa aroma bunga hingga ke lereng. Awan debu menipis, langit kembali terlihat. Dua jalan kembali berhadapan. Yang satu memaksa bumi bicara dengan luka, yang lain mengajaknya berbicara dengan keindahan. Dan di antara keduanya, konflik naik ke tingkat yang lebih dalam, bukan lagi soal batas atau panas, melainkan tentang makna kuasa itu sendiri. Keindahan hujan bunga belum sepenuhnya sirna ketika bara di puncak kembali menyala. Di antara kelopak yang masih menutup tanah, Syekh Jangkung Saridin menatap ke utara, ke arah hamparan laut yang berkilau jauh di sana. Wajahnya keras, rahangnya mengatup menahan gejolak. Jika daratan dilindungi dengan kelembutan, maka ia akan menguji batas di wilayah yang lain, wilayah yang memberi hidup bagi ribuan orang. Syekh Jangkung menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu memutarnya perlahan, seperti mengaduk kuali raksasa. Napasnya keluar panas. Udara di sekeliling kawah menghangat, lalu mengalir mengikuti arah tongkat, meluncur turun menyusuri lereng, menembus lembah, dan melesat menuju pesisir. Ia tidak berteriak, ia membiarkan kehendaknya mengalir, mengirim perintah pada elemen yang paling dekat dengan kehidupan warga. Di pantai, para nelayan yang sedang menambal jaring tiba-tiba merasakan keanehan. Air laut yang biasanya dingin dan segar mendadak terasa hangat di kaki. Hangat itu cepat berubah menjadi panas menyengat. Mereka mundur panik, berteriak memperingatkan yang lain. "Airnya panas!" teriak seorang nelayan tua sambil terhuyung. Ombak datang membawa uap tipis, dan hawa lembab menyelimuti wajah. Tak lama kemudian, laut bergolak, gelembung besar muncul di permukaan. Seperti air yang direbus di atas tungku raksasa, uap putih mengepul tebal, menutup garis cakrawala. Bau amis menyengat ketika ikan-ikan mulai mengapung, satu demi satu, lalu ribuan. Udang, ikan kecil, hingga ikan besar meregang nyawa, direbus hidap-hidap di habitatnya sendiri. Pantai berubah menjadi pemandangan duka. Tangis pecah di pesisir. Nelayan berlutut di pasir, memandangi sumber hidup yang sekarat. Anak-anak menutup hidung ibu-ibu, menarik mereka menjauh dari air panas. Panas itu merambat, membuat udara sesak dan napas pendek. Desa yang bergantung pada laut seolah kehilangan denyut nadinya dalam hitungan menit. Kabar itu sampai ke Cirebon dengan cepat. Sunan Gunung Jati bergegas menuju pantai. Jubahnya basah oleh keringat, namun langkahnya tenang. Setibanya di bibir laut, beliau berhenti, memandang kehancuran dengan mata yang syarat iba. Ombak panas menjilat pasir, uap mengepul, dan bangkai ikan terdampar. "Tolongan, Kanjeng, Ishak," seorang nelayan tua. "Laut kami mati." Sunan Gunung Jati mengangguk pelan. Beliau tidak mengangkat tangan ke langit, tidak pula berseru. Beliau menyingkap sedikit ujung jubahnya,
lalu melangkah mendekat ke air. Dengan kelembutan yang nyaris tak terlihat, beliau mencelupkan ujung jari kaki kanannya ke dalam laut yang mendidih. Desisan panjang terdengar, seperti besi membara yang menyentuh es. Dari titik sentuh itu, kesejukan menyebar cepat, tampak jelas di permukaan air. Warna keruh berangsur menjadi biru jernih. Gelembung pecah dan lenyap. Uap menipis, lalu tersapu angin laut yang kembali segar. Panas surut seketika, seolah ditarik mundur oleh tangan yang tak terlihat. Keajaiban berikutnya membuat pantai terdiam. Ikan-ikan yang mengapung mulai bergerak. Ekor bergoyang, insang kembali bekerja. Satu persatu ribuan ikan hidup kembali, berenang menjauh ke laut lepas. Pantai yang tadi berbau amis, kini kembali beraroma asin yang menenangkan. Nelayan menangis haru, bersujud di pasir, memeluk anak-anak mereka. Di puncak, Syekh Jangkung terhuyung. Tongkatnya bergetar halus. Napasnya tertahan. Serangan yang ia lepaskan dipantulkan tanpa luka, bahkan menghidupkan kembali yang mati. Ia sadar, ujian ini telah melampaui batas darat. Konflik ini menyentuh sumber kehidupan, dan jawabannya kembali datang dalam bentuk yang paling lembut, kesejukan yang menghidupkan. Pesisir Cirebon perlahan kembali bernapas. Setelah desisan panjang itu, laut yang semula mendidih kini tenang, berwarna biru jernih, memantulkan cahaya sore yang lembut. Uap menghilang, angin laut kembali segar, dan ombak datang dengan irama yang dikenal para nelayan sejak kecil. Di pasir, orang-orang masih bersujud, seakan takut berdiri karena khawatir keajaiban itu rapuh jika disentuh kata-kata. Sunan Gunung Jati berdiri di bibir pantai, menarik jari kakinya dari air. Beliau tidak menampakkan kelelahan, jubahnya tersapu angin, wajahnya teduh. Di sekelilingnya, ikan-ikan yang tadi mengapung mati, kini berenang lincah di air dangkal, berkilau seperti perak. Anak-anak menunjuk sambil tertawa tak percaya, sementara para nelayan memeluk jaring mereka yang kembali bernilai. Laut hidup lagi, bisik seorang nelayan tua dengan suara bergetar. Seperti tak pernah sakit, Sunan Gunung Jati mengangguk pelan. Yang Maha menghidupkan, mengembalikan apa yang Dia kehendaki. Jawabnya lembut. Beliau lalu memandang garis air yang jauh, memastikan kesejukan merambat hingga ke tengah samudra. Tidak ada perintah tambahan. Keseimbangan telah pulih. Kabar itu menyebar cepat ke daratan. Warga Cirebon berbondong-bondong menuju pantai, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa laut mereka selamat. Di pasar, orang-orang saling bercerita dengan suara tertahan, seakan takut membangunkan sisa panas yang mungkin masih bersembunyi. Malam pun turun lebih awal, membawa ketenangan yang belum sempurna karena semua tahu ujian belum berakhir. Di puncak gunung, Syekh Jangkung Saridin berdiri mematung. Tongkatnya retak halus di ujung, seperti menandai batas tenaga yang telah dipaksakan. Ia merasakan sendiri bagaimana kehendaknya dipantulkan, bukan dengan hantaman, melainkan dengan pemulihan. Jari kaki yang dicelupkan ke laut itu bukan sekadar simbol. Itu penegasan bahwa kuasa sejati tidak selalu datang dari tangan yang mengepal. Syekh Jangkung menutup mata sejenak. Nafasnya teratur, namun ada kegelisahan yang tak bisa disangkal. Tirakat panjang mengajarkannya menahan lapar dan dingin, tetapi peristiwa ini menuntut pengetahuan lain tentang menahan diri. Ia membuka mata dan menatap lembah yang kini kembali tenang. Apakah ini kelembutan, gumamnya, atau batas yang tak boleh kulampaui? Malam merayap naik dari kaki gunung. Di Cirebon, lampu-lampu minyak dinyalakan. Masjid-masjid bersiap mengumandangkan azan Isya. Waktu kembali pada porosnya. Di serambi masjid, Sunan Gunung Jati duduk bersila, memimpin doa syukur. Suaranya tidak keras, namun jelas. Rakyat mengikuti dengan khusyuk, merasakan hangat yang bukan dari api, melainkan dari rasa aman yang kembali. Namun, di balik syukur itu, ketegangan menggantung. Dua jalan spiritual telah saling menyentuh di laut, dan sentuhan itu tidak melukai, justru menyembuhkan. Pertanyaannya kini bergeser. Jika air bisa didinginkan dan dihidupkan kembali, apa yang akan diuji berikutnya? Apakah daratan, waktu, atau cahaya itu sendiri? Angin malam membawa aroma asin hingga ke lereng. Bintang-bintang muncul satu persatu. Alam tampak tenang, namun napasnya masih tertahan. Di antara puncak dan pesisir, konflik telah naik tingkat, bukan lagi tentang panas dan dingin, melainkan tentang arah, waktu, dan penunjuk yang menuntun manusia. Dan semua merasakan, ujian selanjutnya akan menyentuh sesuatu yang lebih mendasar dari tubuh. Iman yang bergantung pada tanda. Malam berlalu tanpa badai.
Namun fajar datang membawa kejanggalan. Saat langit timur mulai memucat, Syekh Jangkung Saridin berdiri menghadap Cakrawala dengan mata terpejam. Napasnya teratur, namun pikirannya bergejolak. Panas telah padam, laut telah sejuk. Jika elemen tak lagi tunduk pada paksaan, maka yang tersisa adalah tanda cahaya yang menuntun waktu dan arah. Ia mengangkat wajahnya, membiarkan sinar pagi menyentuh kelopak mata, lalu melafalkan wirid yang merajut cahaya dan bayang. Perubahan terjadi perlahan, nyaris tak disadari. Matahari yang seharusnya satu, tampak menguatkan cahayanya. Lalu di ufuk berlawanan, sinar lain menyala. Bukan pantulan, bukan bias. Sebuah matahari kedua muncul. Sama terang, sama panas. Langit Cirebon memutih menyilaukan. Bayangan benda menghilang, arah menjadi kabur. Orang-orang menutup mata, terhuyung oleh terang yang berlebihan. Kekacauan segera merambat ke urat paling halus kehidupan. Ibadah. Para muazin berhenti di tangga menara. Ragu, kapan harus mengumandangkan azan. Di rumah-rumah orang-orang bertanya dengan suara gemetar. Barat yang mana? Timur yang mana? Waktu terasa memanjang, siang seperti tak mau berakhir. Kiblat yang selama ini dipegang teguh, mendadak kehilangan penunjuknya. Di alun-alun, bisik-bisik berubah menjadi jerit kebingungan. Apakah ini tanda akhir? Tanya seseorang. Matahari kembar, sahut yang lain. Panas menekan ubun-ubun, membuat kepala pening. Cahaya yang biasanya menenangkan, kini menjadi beban. Di tengah keramaian itu, Sunan Gunung Jati melangkah keluar dari pendopo. Beliau menengadah tanpa menyipitkan mata, seolah terang itu tak menyakitinya. Wajahnya tenang. Beliau tahu, cahaya sejati tidak membingungkan. Yang membingungkan adalah tiruan yang memaksa. Tenang, ucapnya lembut kepada warga yang mengerumun. Pegang iman kalian, tanda akan kembali pada tempatnya. Di puncak, Syekh Jangkung membuka mata. Dua matahari berkilau di hadapannya. Ada kepuasan tipis di dadanya, bukan kegembiraan, melainkan keyakinan bahwa tanda bisa dikacaukan. Tanpa penunjuk, gumamnya, manusia akan berhenti. Ia menguatkan wirid, membuat cahaya bertahan, memanjangkan kebingungan. Sunan Gunung Jati melangkah ke tengah alun-alun. Beliau mengangkat tangan kanannya perlahan, meluruskan jari telunjuk. Tidak ada teriakan, tidak ada ancang-ancang. La ilaha illallah, ucapnya tegas. Suaranya menembus riuh. Tiada cahaya yang patut diikuti selain yang disiptokonia. Saat kalimat itu mengudara, telunjuk beliau mengarah ke matahari yang berdiri tak wajar di ufuk timur. Cahaya bergetar, berdenyut, lalu retak seperti kaca raksasa. Suara pecahannya menggema tanpa dentuman. Matahari palsu berkedip, cahayanya melemah, lalu hancur menjadi serpi-serpi kilau yang berjatuhan pelan, seperti debu emas. Langit seketika kembali bernuansa senja yang wajar. Bayangan muncul, arah kembali. Warga terdiam, lalu serentak bersujud. Panas mereda, waktu kembali berjalan. Para muazin bergegas ke menara. Azan berkumandang dengan keyakinan yang pulih. Di tanah, serpih cahaya memudar sebelum menyentuh bumi, menyisakan kilau singkat yang cepat hilang. Di puncak, Syekh Jangkung terhuyung. Nafasnya tertahan. Ia menyadari, cahaya yang dipaksakan tak pernah bertahan di hadapan tauhid yang diucapkan dengan yakin. Dua matahari lenyap menjadi satu. Kiblat kembali jelas. Namun konflik belum selesai, karena di balik tanda yang dipulihkan, sebuah tantangan lebih besar sedang menunggu untuk diucapkan. Cahaya telah kembali wajar, bayangan kembali memanjang, dan waktu berjalan seperti sedia kala. Namun di balik ketertiban yang pulih itu, sesuatu telah retak di dada Syekh Jangkung Saridin. Ia berdiri lama di puncak, menatap ke arah lembah yang kembali tenang. Ilusi cahaya telah runtuh oleh satu telunjuk dan satu kalimat tauhid. Nafasnya berat, bukan karena lelah, melainkan karena harga diri yang terdesak. Ia menuruni gunung saat sore merayap turun. Langkahnya mantap, setiap injakan seperti menekan tanah hingga bergetar halus. Warga yang berpapasan menyingkir tanpa suara, merasakan aura panas yang masih tertinggal. Di alun-alun Masjid Sang Cipta Rasa, Sunan Gunung Jati telah menunggu. Beliau berdiri dengan tenang, tidak membawa pasukan, tidak pula bersiap menghadapi serangan. Wajahnya menyambut, bukan menantang. Assalamualaikum, sapa Sunan Gunung Jati lembut. Silakan beristirahat. Air minum telah kami siapkan. Syekh Jangkung berhenti beberapa langkah di hadapannya. Ia mengibaskan tangan, menolak halus, namun tegas. Aku tidak datang untuk bertamu.
jawabnya parau. Aku datang untuk menagih bukti. Alun-alun mendadak hening. Para santri dan warga menahan napas. Syekh Jangkung melangkah maju setapak, lalu menunjuk ke arah selatan, ke siluet raksasa yang menjulang gagah di kejauhan. Engkau memadamkan api, melembutkan batu, mendinginkan laut, dan memulihkan cahaya, katanya lantang. Semua itu pertahanan. Aku ingin melihat perintah. Sunan Gunung Jati menatap ke arah yang ditunjuk. Gunung berdiri kokoh, pasak bumi yang menahan keseimbangan. Beliau kembali menatap Syekh Jangkung. Apa yang kau minta? Tanyanya pelan. Pindahkan gunung itu, jawab Syekh Jangkung tanpa ragu. Geser dari tempatnya. Buktikan bahwa engkau bukan sekadar peneduh, tetapi pemimpin yang bisa memerintah alam. Kata-katanya jatuh berat, menghantam kesadaran semua orang yang mendengarnya. Geger, pecah, tertahan. Beberapa santri saling pandang, wajah mereka pucat. Permintaan itu terasa gila. Gunung bukan batu yang bisa diangkat, bukan bukit yang bisa diratakan. Itu pasak bumi. Mengusiknya berarti mengundang bencana. Tangis kecil terdengar dari barisan warga. Sunan Gunung Jati mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua tenang. Gunung diciptakan untuk menjaga keseimbangan, ucapnya lembut. Memindahkannya berarti menguji bumi. Beliau berhenti sejenak, menimbang bukan kemampuan, melainkan dampak. Namun jika tantangan ini menjadi jalan untuk meredakan sengketa dan menghentikan ujian atas rakyatku, maka aku tidak akan lari darinya. Syekh Jangkung menyeringai tipis. Kau menerima? Tanyanya, seolah memastikan telinganya tidak salah dengar. Sunan Gunung Jati mengangguk pelan. Dengan izin Allah, jawabnya tenang. Namun ingat, alam bukan arena adu nafsu. Kata-kata itu tidak meredakan ketegangan, justru menajamkannya. Syekh Jangkung menoleh ke gunung, lalu kembali menatap Sunan. Baik, katanya, saksikanlah. Ia melangkah ke tengah lapangan, menyingsingkan lengan jubahnya. Kuda-kuda dipasang rendah, kaki menancap ke tanah. Nafas ditarik dalam-dalam. Berat seperti angin badai masuk ke dada. Tanah di bawah kaki mulai bergetar. Retakan halus muncul di permukaan alun-alun. Warga mundur panik. Di kejauhan, gunung tampak berdenyut, puncaknya oleng tipis. Suara gemuruh rendah terdengar dari perut bumi. Tantangan terlarang itu telah diucapkan dan bumi mulai menjawab. Getaran di alun-alun makin kuat. Tanah yang tadinya padat kini beriak seperti permukaan air. Syekh Jangkung Saridin menancapkan kakinya lebih dalam. Rahangnya mengeras, urat lehernya menonjol. Ia menarik napas panjang, berat, seolah menghirup seluruh udara di sekelilingnya. Tunduklah, desisnya, bukan kepada manusia, melainkan kepada bumi yang dipijaknya. Retakan tanah membelah halaman masjid. Batu-batu kecil meloncat, genteng bergetar. Warga berteriak panik, sebagian jatuh tersungkur kehilangan keseimbangan. Di kejauhan, siluet gunung tampak bergoyang. Puncaknya oleng, pepohonan di lerengnya berderak. Batu-batu besar menggelinding turun. Suara gemuruh dari perut bumi membesar, seperti raksasa yang terbangun paksa dari tidurnya. Syekh Jangkung mengangkat kedua tangannya perlahan, seakan mengangkat beban tak kasat mata. Napasnya tersengal, namun ia terus memompa tenaga. Naik, raungnya tertahan, dan hal yang mustahil itu terjadi. Dasar gunung terlepas, tanah di bawahnya runtuh, menyisakan rongga gelap. Gunung raksasa itu terangkat beberapa jengkal, melayang dengan posisi miring yang tidak stabil. Jeritan pecah di Cirebon. Bayangan gunung menutup cahaya, membuat siang terasa seperti senja kelabu. Batu-batu sebesar rumah jatuh dari sisi yang miring, menghantam sawah dan kebun di pinggiran. Debu mengepul tebal, menyesakkan napas. Anak-anak menangis mencari orang tua, ternak berlarian tanpa arah. Bagi banyak orang, ini terasa seperti kiamat kecil. Namun di tengah kekacauan itu, Sunan Gunung Jati berdiri tenang. Beliau tidak mengangkat suara, tidak memberi perintah panik. Wajahnya justru penuh keprihatinan. Beliau melihat bukan kemenangan atau kekalahan, melainkan bahaya yang lahir dari paksaan. Syekh Jangkung mulai goyah. Keringat bercampur darah merembes dari pori-porinya. Lututnya bergetar, napasnya putus-putus. Gunung yang terangkat itu terlalu berat untuk ditahan, apalagi digeser. Ia terjebak oleh kehendaknya sendiri. Jika dilepas, gunung akan jatuh menimpa Cirebon. Jika dipaksa, tubuhnya akan hancur lebih dulu. Berat, rintihnya. Gunung melorot, makin miring. Batu-batu berjatuhan lebih deras. Suara gemuruh,
berubah menjadi raungan maut. Warga menutup kepala, bersiap menerima takdir terburuk. Sunan Gunung Jati melangkah maju. Beliau mengangkat satu tangan, meluruskan jari telunjuk. Gerakannya sederhana, hampir tak terlihat di tengah hiruk-pikuk. Bismillah, ucapnya lirih. Tidak ada mantra panjang, tidak ada teriakan, hanya satu niat yang dipasrahkan. Sekejap kemudian, gunung yang melorot itu berhenti. Waktu terasa membeku. Batu-batu yang jatuh terhenti di udara, lalu perlahan kembali ke tempatnya. Debu mereda, suara gemuruh menghilang, berganti keheningan yang menekan. Gunung menggantung diam, tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Syekh Jangkung terbelalak, matanya menatap telunjuk yang teracung itu dengan campuran takjub dan ngeri. Tenaga yang tadi dipaksa kini seperti ditarik mundur. Lututnya ambruk ke tanah. Ia menyadari perbedaan yang telanjang. Yang satu memaksa alam dengan nafsu, yang lain meminta dengan pasrah. Sunan Gunung Jati menatap gunung yang kini stabil, lalu menurunkan tangannya perlahan. Alam bukan untuk ditundukkan, ucapnya lembut namun tegas. Ia patuh pada yang mengenali Tuhannya. Di hadapan semua orang, bahaya terbesar hari itu telah dihentikan. Namun tantangan belum selesai karena gunung yang telah terangkat kini menunggu apa yang akan dilakukan selanjutnya. Keheningan yang menyusul terasa ganjil. Gunung raksasa itu menggantung di udara, miring namun stabil. Seakan waktu berhenti di antara jatuh dan selamat. Bayangannya menutup sebagian Cirebon, membuat siang terasa dingin dan gelap. Debu yang tadi mengamuk kini mengendap perlahan, dan suara tangis warga berganti isak tertahan. Mereka masih hidup, namun tak berani berharap terlalu cepat. Di tengah lapangan, Syekh Jangkung Saridin terduduk lemas. Napasnya tersengal, tangan gemetar, matanya terpaku pada pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Tenaga yang dipaksakan tadi seperti ditarik balik dari tubuhnya. Ia sadar, satu gerakan kecil saja dapat mengakhiri segalanya, baik bagi dirinya maupun ribuan orang di bawah bayangan gunung. Beberapa langkah di depannya, Sunan Gunung Jati berdiri tegak. Jari telunjuknya masih teracung, mengarah ke jantung massa batu yang menggantung. Tidak ada kuda-kuda, tidak ada tegang di bahu. Wajahnya tenang, napasnya teratur, seolah yang beliau lakukan bukan menahan jutaan ton, melainkan menenangkan anak kecil yang menangis. Angin berputar pelan di bawah gunung, berdesir seperti bisikan. Burung-burung berhenti terbang, menggantung di kejauhan, enggan mendekat. Alam seakan menunggu keputusan. Sunan Gunung Jati memejamkan mata sejenak, menguatkan pasrah. Ya Allah, bisiknya, Engkau yang memegang langit dan bumi. Jika Engkau kehendaki, maka tegakkanlah keselamatan. Gunung itu bergeming, namun tidak melorot. Batu-batu yang sempat terlepas kini merayap kembali, menempel seperti serpihan yang menemukan induknya. Rongga gelap di dasar gunung mengecil perlahan, seolah ditutup dengan kehati-hatian yang tak terukur oleh logika. Tanah di alun-alun berhenti bergetar. Warga mulai berani berdiri, meski kaki mereka masih lemas. Syekh Jangkung menunduk, menyadari sesuatu yang pahit, namun terang. Ia telah mengangkat gunung dengan nafsu, dan alam memberontak. Kini gunung ditahan oleh pasrah, dan alam patuh. Perbedaan itu telanjang di depan mata. Bagaimana mungkin, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Sunan Gunung Jati membuka mata, telunjuknya masih mengarah. Namun kini beliau berbicara pelan, suaranya menjangkau seluruh lapangan. Gunung ini tidak sedang ditahan oleh jariku, ucapnya. Ia ditahan oleh izinnya. Aku hanya diminta untuk tidak ragu. Kalimat itu jatuh seperti embun, mendinginkan ketegangan yang tersisa. Perlahan, Sunan Gunung Jati menggeser telunjuknya setapak ke kanan ke arah timur. Gerakannya ringan, hampir seperti orang menunjuk jalan. Gunung merespons dengan patuh. Massa batu itu bergerak mengikuti arah telunjuk, meluncur halus di udara tanpa dentuman. Tidak ada guncangan tanah, tidak ada raungan, hanya angin yang berdesir. Ketika bayangan gunung bergeser meninggalkan sebagian kota, warga mendongak dengan mulut ternganga. Mereka menyaksikan sesuatu yang melampaui cerita gunung, bergerak seperti awan yang diarahkan angin. Sungai-sungai di kejauhan berkilau di bawah bayangan yang berpindah. Hutan-hutan tampak kecil dari sudut pandang baru. Ketakutan berubah menjadi takjub yang sunyi. Sunan Gunung Jati menghentikan gerak telunjuknya. Gunung berhenti melayang, kini stabil di udara pada posisi baru. Menahan adalah amanah, ucapnya lirih. Menggeser adalah ujian. Beliau menatap Syekh Jangkung, bukan dengan kemenangan,
melainkan dengan ajakan untuk melihat lebih dalam. Di bawah bayangan raksasa itu, Cirebon masih berdiri. Alam telah menunjukkan perbedaannya. Kini, yang tersisa bukan soal kekuatan, melainkan tentang siapa yang layak meminta dan siapa yang masih ingin memaksa. Bayangan raksasa masih menutup sebagian langit. Ketika Sunan Gunung Jati berdiri menilai jarak, gunung itu melayang stabil di udara, mengikuti arah telunjuk yang kini berhenti. Angin berdesir pelan, tidak liar, seolah alam memahami bahwa gerak berikutnya harus dilakukan dengan kehati-hatian yang sempurna. Di bawahnya, Cirebon menahan napas, menunggu apakah keselamatan akan benar-benar ditegakkan hingga akhir. Sunan Gunung Jati menurunkan telunjuknya sedikit, bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menuntun. Gerakannya pelan, seirama dengan napas. Gunung merespons dengan kehalusan yang menggetarkan hati. Massa batu yang jutaan ton itu meluncur perlahan ke arah timur, seperti perahu raksasa yang didorong arus tenang. Tidak ada suara ledakan, tidak ada guncangan tanah, hanya desir angin yang berubah arah mengikuti bayangan. Warga yang menatap dari alun-alun melihat sungai-sungai berkilau di bawah lintasan bayangan. Pepohonan di kejauhan meliuk lembut, bukan karena terterpa badai, melainkan karena tekanan udara yang berpindah dengan tertib. Bahkan air di kendi-kendi yang diletakkan di teras rumah tidak bergoyang setetes pun. Alam seakan diajak berdialog, bukan diperintah dengan paksaan. Di sisi lapangan, Syekh Jangkung Saridin menyaksikan dengan mata yang tak berkedip. Tubuhnya masih lemah, namun kesadarannya tajam. Ia melihat dengan jelas perbedaan yang tak bisa disangkal. Ketika ia mengangkat gunung dengan nafsu, bumi berontak. Ketika gunung digeser dengan pasrah, bumi membuka jalan. Perbedaan itu terasa lebih berat dari apapun yang pernah ia pikul. Sunan Gunung Jati menghentikan geraknya sejenak. Gunung berhenti di udara. Bayangannya kini bergeser jauh dari pusat kota. Beliau menatap tanah di bawah, memastikan jalur aman. Menjaga bukan berarti membekukan, ucapnya pelan. Menggerakkan bukan berarti merusak. Kalimat itu terdengar sederhana, namun maknanya menembus kecemasan warga yang masih tersisa. Perlahan, telunjuk kembali bergerak turun. Gunung mengikuti, menuruni ketinggian dengan sangat hati-hati. Angin bertiup sedikit lebih kencang, namun tetap terkendali. Jarak antara dasar gunung dan tanah semakin dekat 100 langkah, 50, 10. Warga menutup telinga, bersiap mendengar dentuman yang menurut logika tak terelakkan. Namun dentuman itu tak pernah datang. Saat dasar gunung menyentuh bumi, yang terdengar hanyalah bunyi halus, seperti kain tebal diletakkan di rumput basah. Tanah tidak bergetar, retakan tidak muncul, debu tidak mengepul. Gunung mendarat dengan presisi yang mustahil, seolah telah menunggu di titik itu sejak awal penciptaan. Air di sumur tidak bergolak, dinding rumah tidak retak. Cirebon tetap utuh. Keheningan menyelimuti sesaat, lalu pecah menjadi isak haru. Warga bersujud, memeluk satu sama lain. Ketakutan yang menumpuk sejak pagi luruh menjadi syukur yang meledak-ledak. Anak-anak tertawa lega, orang tua menangis memeluk tanah yang kembali ramah. Alam telah menerima tamunya dan meletakkannya kembali tanpa luka. Sunan Gunung Jati menurunkan tangannya sepenuhnya. Bayangan raksasa sirna dari langit digantikan cahaya sore yang lembut. Beliau menatap gunung yang kini berdiri di posisi barunya, kokoh dan tenang. Setiap amanah harus dikembalikan dengan selamat, ucapnya lirih. Syekh Jangkung menunduk, merasakan sesuatu runtuh di dalam dadanya. Bukan kekuatan yang hilang, melainkan kesombongan yang mulai retak. Ia memahami kini bahwa memerintah alam bukan soal siapa yang paling keras, melainkan siapa yang paling patuh. Dan di hadapan gunung yang telah digeser tanpa gempa, pelajaran itu berdiri tegak tak terbantahkan. Sore merambat turun dengan cahaya keemasan yang lembut. Gunung telah mendarat tanpa luka, bumi kembali tenang, dan Cirebon bernapas lega. Namun di hati Syekh Jangkung Saridin, ketenangan itu belum sepenuhnya hadir. Ia berdiri memandangi ufuk barat, tempat matahari mulai condong. Gunung yang tadi dianggap penghalang telah digeser. Pandangan kini lapang, langit terbuka, seolah tak ada lagi yang menghalangi apapun. Sekarang aku bisa melihatnya, gumam Syekh Jangkung, yakin pada logikanya sendiri. Ia memicingkan mata, mencari-cari dengan tatap yang tegang. Di benaknya, rumah Tuhan seharusnya tampak jelas tanpa gunung, tanpa bayang. Detik berlalu, menit berlalu. Yang ia lihat hanyalah garis laut bertemu langit, awan berarak pelan,
dan cahaya senja yang memudar. Tidak ada bangunan, tidak ada Ka'bah. Kerut di keningnya makin dalam. "Mengapa?" bisiknya. Getir. "Gunungnya sudah kupindahkan." Keyakinan yang tadi tegak mulai goyah. Ia menoleh ke sekitar, seakan mencari pembenaran. Warga masih sibuk bersyukur, santri menenangkan yang trauma. Tak satu pun menatap ke barat seperti dirinya. Rasa malu menyusup pelan, diikuti kebingungan yang menusuk. Beberapa langkah di sampingnya, Sunan Gunung Jati berdiri tenang. Beliau menyaksikan kegelisahan itu tanpa menghakimi. "Apa yang kau cari?" tanya beliau lembut. Suaranya tak mengganggu senja. Syekh Jangkung menghela napas berat. "Aku mencari kiblat dengan mata," jawabnya jujur. "Aku pikir gunung itu penghalang. Nyatanya setelah ia digeser, aku tetap tak melihat apa-apa." Nada suaranya merendah, bukan lagi menantang. Sunan Gunung Jati tersenyum tipis. Jarak dan lengkung bumi membuat mata takkan sampai. Ucapnya pelan. "Ka'bah bukan untuk ditatap dari sini dengan pandangan kepala." Beliau mendekat setapak, lalu menepuk dada Syekh Jangkung dengan lembut. "Penghalangmu bukan batu di luar sana. Penghalangmu ada di sini." Syekh Jangkung tertegun. "Di dalam?" tanyanya lirih. "Gunung kesombongan," jawab Sunan Gunung Jati tenang. "Rasa paling benar. Keinginan memerintah, bukan meminta. Selama gunung itu berdiri di dada, sejauh apapun gunung dunia digeser, pandanganmu tetap tertutup." Kata-kata itu jatuh seperti beban yang akhirnya dikenali. Syekh Jangkung menunduk. Kilasan peristiwa melintas, batu yang dipecah, garis panas yang dibakar, hujan batu yang dipaksakan, laut yang direbus, gunung yang diangkat dengan nafsu. Semua dilakukan dengan keyakinan bahwa keras adalah bukti. Dadanya sesak, matanya basah. "Maafkan aku," ucapnya parau. "Aku mengira keteguhan berarti mengeras." Lututnya goyah, lalu ia bersujud di tanah. Air mata jatuh membasahi pasir alun-alun yang masih hangat oleh matahari sore. "Ajari aku melihat," pintanya. Tulus. Sunan Gunung Jati berjongkok menyamakan tinggi. Beliau mengusap kepala Syekh Jangkung dengan penuh kasih. "Lihatlah dengan hati," bisiknya. "Rendahkan yang tinggi di dadamu. Niscaya yang jauh menjadi dekat." Beliau menutup mata Syekh Jangkung sejenak, membimbing napasnya, meluruhkan ketegangan yang menumpuk. Ketika mata itu dibuka kembali, Syekh Jangkung terdiam. Bukan karena melihat bangunan fisik, melainkan karena merasakan arah yang pasti. Kiblat hadir sebagai keyakinan yang menuntun, bukan sebagai objek yang dituntut tampak. Dadanya lapang, napasnya ringan. Gunung di dalamnya runtuh tanpa suara. Sore itu, Cirebon menyaksikan perubahan yang lebih besar dari perpindahan batu. Bukan alam yang tunduk, melainkan ego yang luluh. Dan di sanalah pelajaran terpenting berdiri, bahwa jalan terdekat menuju Tuhan bukanlah memindahkan dunia, melainkan membersihkan hati. Malam turun perlahan di atas Cirebon, membawa ketenangan yang terasa berbeda. Bukan ketenangan setelah badai, melainkan ketenangan setelah pemahaman. Di alun-alun yang tadi menjadi saksi kegentingan, Syekh Jangkung Saridin berdiri dengan wajah yang berubah. Guratan kerasnya melunak, sorot matanya teduh. Gunung telah digeser dan didudukan kembali tanpa luka. Namun ada satu perkara yang masih mengganjal di hatinya: keseimbangan bumi. Ia menoleh ke arah gunung di kejauhan. "Kanjeng," ucapnya lirih kepada Sunan Gunung Jati, "aku telah mengusik pasak bumi dengan nafsu. Meski telah kau selamatkan, alam perlu dipulihkan sepenuhnya. Gunung itu harus kembali tepat seperti sedia kala." Nada suaranya bukan perintah, melainkan pengakuan. Sunan Gunung Jati mengangguk. "Benar," jawabnya tenang. "Amanah yang digeser harus dikembalikan dengan cara yang lebih halus dari saat ia dipindahkan." Beliau melangkah ke tengah lapangan. Syekh Jangkung menyusul, berdiri di sampingnya. Untuk pertama kalinya, sejak pertemuan mereka, dua wali itu berdiri sejajar tanpa saling menguji, tanpa saling menegaskan diri. Mereka mengangkat tangan bersama, tidak tinggi, tidak pula tegang. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga yang tersisa dari hujan sebelumnya. Tidak ada gemuruh, tidak ada cahaya menyilaukan, hanya hening yang syarat makna. Sunan Gunung Jati memimpin doa, suaranya rendah dan mantap. Syekh Jangkung mengaminkan. Matanya terpejam, napasnya teratur. Di kejauhan, gunung mulai berpendar tipis, bukan cahaya panas,
melainkan kilau sejuk seperti embun. Masa batunya tidak terangkat dengan paksa. Ia memudar perlahan, seolah menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Warga menahan napas, takut berharap terlalu cepat. Dalam sekejap yang sunyi, gunung itu lenyap dari posisinya tanpa angin besar, tanpa debu. Lalu, di ufuk asalnya, gunung itu hadir kembali, tegak, kokoh, dan tenang. Tidak ada suara benturan, tidak ada getaran, seolah ia tidak pernah berpindah sedetik pun. Burung-burung kembali berkicau di lerengnya. Angin gunung berhembus sejuk seperti biasa. Alam menerima kembalinya pasak bumi dengan damai. Isak haru pecah di alun-alun. Warga berpelukan, bersyukur, ketakutan yang sempat menghantui berganti keyakinan bahwa bumi kembali seimbang. Syekh Jangkung menatap pemandangan itu dengan mata basah. "Terima kasih," ucapnya tulus. Lalu membungkuk mencium tangan Sunan Gunung Jati. "Engkau tidak hanya mengembalikan gunung, tetapi juga mengembalikan imanku." Sunan Gunung Jati memeluknya hangat. "Kita semua sedang belajar," katanya. "Ilmu tanpa adab melukai. Adab tanpa ilmu melemahkan. Jika keduanya bersatu, bumi pun tenang." Beliau menoleh ke arah gunung. "Tinggallah di lerengnya, Syekh. Jadikan sunyimu penjaga keseimbangan, dan zikirmu peneduh bagi yang ramai." Syekh Jangkung mengangguk, menerima amanah itu dengan hati lapang. Malam semakin pekat, namun hati manusia justru terang. Dari perselisihan lahir persaudaraan. Dari paksaan tumbuh kepasrahan. Kisah itu pun berakhir, meninggalkan pesan yang berjejak lama. Setinggi apapun ilmu, ia harus berjalan bersama kerendahan hati. Karena hanya dengan itulah gunung di luar dan di dalam dada dapat berdiri pada tempatnya.